gak masalah. Seumpamanya dia bekerja kemudian mandiri minggat tidak gaji, ya nggak masalah. Karena harta tidak diletakkan di dalam hati. Harta diletakkan di saku. Harta diletakkan di lemari, di almari. Harta diletakkan di ATM. Nggak pernah menyentuh hati. Nah kelas aku kowe ini jadi hati ini. Ini utang nih bingung. Kowe diutang nih bingung. Kamu ngambil uang di perbankan 100 juta. Dua day kresek, dua channel kene mau mantap. Nyampe rumah kene kresek itu. Jebol bolong. Hah? Nasi bolong katokmu sih ra ngarah. Jebol. Enggak ngarah. Terus itu burung perkutut mau mebur kan. Tapi nak duit kan bermasalah. Bagaimana reaksi hatimu? Semua orang layak luwannakum, semua orang akan diuji oleh Allah. Sehingga Allah ayyukum ahsan amal, mengetahui siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Dengarin kamu. Jadi Amir Masjid bilang sama saya, Pak Yai, setiap acara di Masjid Agung, kalau kedatangan Santi Al-Mubarak, kelihatan semuanya semangat dan semarak dan paling banyak. Itu gonta-ganti pondok se-Kabupaten Demak. Pondok-pondok yang terkenal itu. Yang paling semarak Al-Mubarak. Kenapa semarak? Kira-kira orang sing gedut iki. Numpai truk. Semarak. Semua orang sih seneng harta. Tapi seneng hartanya itu li'ajlil akhir. Untuk batu loncatan akhirat. Untuk batu loncatan akhirat. Kita kamu buat gitu. Ini rumah tamu terus gratis ini. Orang itu rata-rata iman gimana itu. 1.200.000 biayanya 1.200.000 itu satu tahunnya itu 600.000. Kalau nggak bisa tanyakan insan. Mau aku di SMS-an. Ustaz, truk yang satu gratis, yang satu bayar 600.000. Ya sing asli ora gratis. Gimana toh kamu? Halang ngeterke terima sekali. Aku ngeterke 12 kali. Salah. Tapi yang satu itu terkena Pak Fauzan. Nek Pak Fauzan ngeterke mung sepisan toh. Lah aku ngeterke ping 12. Apa tanggal 1 nyampe tanggal 12. Bahkan ini tadi di WA lagi, Pak Yai jangan lupa ya, besok dulu. Jadi 13. Gimana kau? Sekali untung kono, untung kono. Kemudian jangan meletakkan hati. Dikirim, alhamdulillah. Enggak dikirim, ya alhamdulillah. Jangan pernah berpengaruh, nak dikirim seneng, nak gak dikirim gak seneng, salah. Salah. Uji coba harta itu jangan diletakkan di hati.
Saya tadi kan datengin acara di tengah laut, membawa orang yang mampu berinteraksi dengan alam gaib. Mama berat. Mama ini Umar. Kali. Ya Umar kemarin bisa ngomong sama tiang. Si Umar melaku ngalamun nuabrak cagak duduk. Langsung Umar iso omongan jagungan kan. Kamu tuh nyengeni cagak. Jadi kan si Umar ini saingannya Mama Gufron. Mamaku bicara sama tiang. Mamaku bicara. Jadi orang itu sing singgung aja seneng. Di waktu saya datang di sana, sepertinya saya yang bisa, justru saya yang bisa. Saya sengaja sebelum masuk ke laut, itu saya masuk ke rumah makan dulu. Jadi tamu-tamunya tak beli makan dulu. Tujuan saya biar tidak tomak. Alhamdulillah. Sampai sana diberi makan saya nggak mau, karena udah kenyang. Kemudian bisa bayar. Pulang ngejak makan lagi, bisa ngejak makan lagi. Itu latihan zuhud. Ciri-ciri orang zuhud tidak pernah menyediakan uang harta untuk saat ini. Ciri-ciri. Apalagi untuk besok. Lo kamu duit-duit tengok-tengok ke. Saya sih duit-duit tak tengok-tengok ke ning figuria kamar si cantik. Tapi kan nggak digunakan. Wih, ngingune kok muncul setahun haram. Haram ini nggak ini. Karena dia duit di dompetnya jaga nyampe tahun muncul. Apa mana nyampe duitnya nyampe kapan sebab pemerintah sudah tidak menggunakan uang itu. Duit ku dhewe. Lho kalau piye duit ku dhewe terus kowe mangan ra duwe lawa terus kan apa? Ngetok kupingmu mbok goreng. Terus kowe ngomong ini, kupingku dhewe. Pintar apa kebebasan. Pintar kebebasan. Wa dammuhum, dan menghinanya likulli man, kepada orang-orang, kepada setiap orang talaba yang mencari pada dunia. Maksudnya mencari harta yang tujuannya ditumpuk-tumpuk, jama'a mal wa addadahu, menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu merasa hartanya ini mampu untuk mengabadikan dirinya. Nak cara santri, siapa kamu-kamu yang tidak zuhud, yaitu kamu-kamu yang ngaji ngantuk. Astagfirullah. Yang ngaji ngantuk itu berarti nggak punya dorongan, nggak punya dorongan, nggak punya lazat, nggak punya lazat. Semestinya kan senang. Keselnya minta ampun. Siang itu pergi itu saya nyetir sendiri loh ini. Si Ulil bel-belannya angel. Alasannya karipan. Supirnya aku terus turunnya belas dendam. Mahdim lagi tanggung. Dan dari saya.
Wa dammuhum likulli man talabaha. Likulli man talabaha. Dan menghina orang yang mencari harta benda untuk ditumpuk-tumpuk. Tidak untuk disedekahkan. Pokoknya harta itu jangan untuk tumpuk-tumpuk, bahaya. Itu bisa jadi darah tinggi, bisa jadi stroke, bisa jadi liver, bisa jadi gula, diabetes, penyakit-penyakit yang kronis itu. Penyakit-penyakit kronis, anak-anak aturane angel, istri angel, itu sing asli dari hasil mengumpulkan harta. Makanya jangan. Oh coba. Tadi di rumah itu ada aqua 4 Pak Gowo. Orang masih beli saya itu. Masih beli 6 gitu. 4 tambah 6 10 masih tambah lagi itu 2. Masih tambah lagi itu. Yang tanggung-tanggung. Itu kan. Jadi akhlaknya ulama-ulama salaf salih tidak berarti hilang. Harta itu hilang. Oh, we mangan terus. Makane ngantuk. Mripatmu ning alam tidur gitu. Iya. Jam-jam. Justru yang tidak makan itu justru saya. Masya Allah. Masya Allah. Saya tadi dibuntelkan sama si cantik. Sengaja saya pengen makan di tengah alun-alun. Dia duduk itu, dia pengen makan. Amin dan jadi. Ada orang-orang PBI kita belikan, enggak jadi makan. Masya Allah. Caranya seperti ini. Wa mubalaghatu ahadihim fi dzalik hatta yasira yantiku bil hikmah kal anbiya bani Israil alaihi salatu wassalam. Nyampe saking zuhudnya, saking hilangnya harta di dalam hati dan di dalam otak, nyampe beliau-beliau itu diberi keistimewaan oleh Allah. Di dalam kalbunya bersumber ilmu hikmah. Ka'ambiya seperti para nabi. Ka'ambiya Bani Israel seperti para nabinya Bani Israel. Beripati kayak semangka. Kayak beripati kayak melon besok. Kamu itu kurang bisa mengatur perasaan. Allahumma Allahumma ilayya Allahumma Kalau kamu bisa menghadirkan semacam itu, gak ngarang ngantuk. Amin. Amin. Sekali bodoh-bodoh lelah, bodoh-bodoh ngantuk itu saya. Tadi pagi itu ada tamu. Berdiri suami istri. Saya ngomong sama si cantik, ada uang berapa? Sekian. Berikan semua. Wah. Ya, uangnya pengen tak buat pergi. Berikan semua. Akhirnya berikan. Itu nanti akan keluar hikmah. Keluar hikmah. Oh ya keluar hikmah untuk beripatmu ya Jepang. Beripat
ono lampu diskotik. Faqad kana ra'suhum fi zuhdi Rasulullah. Kana ya'ti alaihi arba'una laila ma yuqadu fi baiti nar wala misbah. Orang yang paling tinggi pangkat derajat zuhudnya di antara sekian para manusia dari Nabi Adam ila yaumil qiyamah adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong sing paling zuhud iki kan saking zuhudi Kanjeng Nabi, kana ya'ti alaihi arba'una laila ma yuqadu fi baiti nar wala misbah. Pernah Kanjeng Nabi itu enggak punya uang, nyampe enggak mampu beli kayu, enggak mampu membeli tanah, minyak tanah. Nah, zaman dulu belum ada minyak tanah. Nyampe di dalam Kanjeng Nabi 40 hari pernah tidak menghidupkan lampu. Saking rajin itu. Tidak menghidupkan lampu. Selama 40 hari tidak ada api yang dihidupkan di dalamnya. Kalau tidak ada api yang dihidupkan di dalamnya berarti gak pernah masak. Nah, kowe sih iso ya, ora masak iso. Mergo jajan di warung. Jajan balik ke Nabi. Mayu qadu tidak dihidupkan fi baitihi di rumah Kanjeng Nabi naron api. Artinya pernah Kanjeng Nabi itu 40 hari 40 malam gak mampu memberi uang kepada istrinya, sampai pada akhirnya istrinya gak masak. Dengarin Kanjeng Nabi seperti itu. Dulu pertama kali saya nikah sering gak makan. Sering gak makan 19 tahun sering gak makan. Susah. Lele Muhammad itu lemu. Allah. Kamu lahir saya masih ngembelih kambing gak? Masih. Kamu lahir saya bersih-bersih bawa tong sampah ke arah sana, menangi gak? Selesai nyapuratan. Menangi lah. Ono fotone ya. Mama Cicili. Mama Cici kayak Abdullah. Itu bersih-bersih rata-rata tak sakon. Allah. Kowe iki dicontoni sepisan. Saya dicontoni terus orang mangkat men. Malah mesinnya dirusak-rusak. Ulang kowe. Mesin ini lagi kelihatan. Alasannya mesinnya rusak. Iya baru rusak. Karena yati ali arba'una lailah, Kanjeng Nabi itu 40 malam dalamnya tidak dihidupkan api, tidak ada lampunya dan tidak ada api yang membakar makanan di di dapur Kanjeng Nabi. Fakila li Aisyah, pernah suatu ketika dikatakan li Aisyah kepada Sayyidatina Aisyah, kaifa kuntum ta'ishuna,
Kaifa kuntum ta'isuna, bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup di tengah-tengah keluarga bersama dengan baginda Rasul? Qalat bil aswadain. Sayyidatina Aisyah mengatakan, saya hidup bersama dengan Rasul, makanan saya memakai hitam 2. 1 kurma, nomor 2 air. Air itu warnanya hitam. Air itu aslinya hitam. Coba banyu apa? Kamu letakkan di sumur, itu hitam. Biru, Ustaz, biru itu memantau langit. Air itu warnanya hitam. Putih lah, Ustaz. Mana putihnya? Air dibuat es, masukkan kulkas warnanya putih. Kemarin ada air tak sirat-sirat warnanya putih. Menjadikan putih itu yang asli. Air itu warnanya hitam. Bil aswadain atamri walma. Atamri, kurma, walma, dan air. Sepanjang Rasulullah nikah dengan saya, hanya cuma kurma dan air. Kenapa? Coba katakan fakir juga itu rumah syak. Kurma itu Indonesia yang makan kurma yang sugih. Mau fakir rasa makan kurma. Zaman dulu orang makan kurma itu orang fakir. Zaman dulu orang kaya itu yang makannya roti, makannya daging. Tapi kan Nabi makannya ketika Sayyidatina Aisyah makannya atamri walma. Jadi makan kurma setelah itu minum. Wa kanat taqul kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kisai malbin ay murtafiq wa izar urani walid. Nabi di waktu wafat yang dimiliki Rasulullah itu cuma 2. Pakaiannya cuma 2. Pakaian yang menutup atas kalau sama menutup bawah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ya kama sali rajulin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Sesungguhnya harta benda itu, ada orang mendapatkan harta itu yang asli persis kamu bepergian, kemudian kamu istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Kamu istirahat di bawah pohon yang rindang itu adalah kehidupan. Kita orang ini, hidup ini nggak lama. Sebentar lagi kita akan mati. Orang tak kampung nih, mati orang pirang-pirang. Dulu di waktu aku kecil, beliau-beliau masih ada semua. Sekarang sudah nggak ada semua. Generasi-generasi anda. Aku di cilik aku pikir ono. Saya. Umar bin jedel. Masa lahir 79. Lahir bentar dulu. Ayah 2014. Subhanallah.